teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ritik Sosial. Di sini, di episode kali ini, kita akan membahas materi penelitian sosial bagian teknik pengambilan sampel. Nah, agar kalian lebih paham atau tahu lebih lanjut, simak videonya hingga akhir ya. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di episode kali ini kita akan melakukan podcast dengan tema pengambilan sampel. Ada 3 bab yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ini pengertian menurut 2 ahli. Yang kedua itu tujuan dan tahapan. Dan yang ketiga itu ragam teknik pengambilan sampel. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian teknik pengambilan sampel. Nah, itu yang kan ada 2 ahli yang berpendapat. Yang pertama itu kan Marjono tahun 2004. Beliau berpendapat bahwa pengambilan sampel adalah suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data penelitian yang sebenarnya, dengan turut memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar peneliti memperoleh sampel yang representatif. Nah, yang kedua itu menurut siapa, Kak? Nah, jadi yang kedua itu menurut Taken tahun 1965. Teknik pengambilan sampel itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu mampu menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya oleh seluruh populasi. Yang kedua, mampu menemukan presisi dari hasil penelitian. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan keterangan sebanyak-banyaknya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, masuk ke materi yang kedua yaitu tujuan dan tahapan. Nah, tujuan pengambilan sampel adalah untuk membantu peneliti agar mampu mengatasi keterbatasan yang dapat dijumpai oleh peneliti di lapangan. Ya, seperti banyaknya populasi yang besar atau jangkauan yang luas, terus adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, ataupun adanya asumsi awal dari peneliti. Nah, tahapannya itu ada berapa dan apa aja sih, Kak? Nah, jadi tahapannya itu ada 5. Yang pertama yaitu mendefinisikan populasi yang akan diteliti. Yang kedua adalah menentukan kerangka sampel dan mengumpulkan seluruh populasi, seluruh peristiwa yang dapat diteliti. Kemudian yang ketiga ada menentukan metode pengambilan sampel. Yang keempat melakukan pengambilan sampel dan yang terakhir melakukan pemeriksaan ulang pada saat proses sampling. Nah, itu tadi pengertian tujuan dan tahapannya. Yang bab ketiga ini yaitu ragam teknik pengambilan sampel. Itu ada 2 kan? Iya. Nah, yang pertama itu kan teknik pengambilan sampel probability sampling, yaitu jenis pengambilan sampel dengan cara acak atau random ya, Kak. Nah, jadi ada 4 model dalam probability sampling. Nah, yang pertama itu ada simple random sampling. Jadi teknik ini itu dengan cara sederhana dan acak seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak. Kelebihannya itu dapat mengurangi kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu serta peneliti dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error yang ada pada penelitian. Nah, jadi itu tadi kelebihannya, dan untuk kekurangannya dari metode ini adalah rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih karena bersifat representatif atau mewakili populasi yang dituju. Nah, contohnya itu dibutuhkannya kira-kira 15 sampel dari 90 populasi. Nah, peneliti itu perlu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih sebagai sampel akan dikembalikan lagi sehingga populasinya itu tetap utuh berjumlah 90 orang.
Nah, mengembalikan sampel yang terpilih tadi itu memungkinkan responden berikutnya itu kan akan tetap sama dengan responden yang telah dipilih pertama kali. Nah, hal ini perlu dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus hingga jumlah 15 sampel terpenuhi semuanya. Oke, nah jadi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan peneliti untuk memilih sampel dengan metode ini. Nah, yang pertama itu adalah menyiapkan kerangka sampel, terus yang kedua adalah menyiapkan tabel angka random, dan yang ketiga itu menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan peneliti. Nah, untuk model yang kedua itu ada systematic random sampling. Pengambilan sampel dengan teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, lalu sampel selanjutnya itu dipilih secara sistematis sesuai dengan polanya tertentu. Pola umumnya itu dengan mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti. Nah, contohnya dari metode yang kedua ini yaitu peneliti mengambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke suatu ruangan. Nah, setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut itu diberikan urutan dan orang dengan urutan kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Ya, artinya itu orang yang ke-4, 8, 12, 16, dan seterusnya akan dijadikan sebagai sampel penelitian hingga mencapai 40 populasi. Nah, kelebihan dari teknik pengambilan sampel yang kedua ini adalah cepat dan mudah pelaksanaannya dibandingkan cara lain. Cara ini juga dapat memudahkan peneliti karena memungkinkan peneliti untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel tertentu. Nah, sedangkan kekurangan dari teknik yang ini itu peneliti tidak dapat memprediksi variasi dari populasi apabila urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Nah, selain itu, apabila populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap, maka sampel yang diambil akan cenderung sama atau bersifat seragam. Untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama, menentukan populasi, serta menyusun sampling frame. Yang kedua, menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis. Yang ketiga, menentukan kelas interval atau K. Nah, yang keempat, itu menentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval dengan acak. Yang kelima, peneliti dapat mulai mengambil sampel dimulai dari angka maupun nomor awal yang telah dipilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. Nah, untuk yang ketiga nih, ada stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Pengertiannya yaitu dilakukan dengan penentuan sampel penelitian yang mengelompokkan anggota populasi dalam kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat rendah, sedang, hingga tinggi. Nah, jadi contoh penelitian di model yang ini itu dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan oleh peneliti dari usia yang paling rendah ke tinggi atau sebaliknya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, menentukan populasi serta daftar anggota populasi. Yang kedua, membagi populasi sesuai dengan strata yang dikehendaki oleh peneliti. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Dan yang terakhir, memilih sampel dari setiap strata dengan acak. Kemudian untuk model yang keempat ada cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Teknik ini dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Nah, dengan teknik ini, subjek dari penelitian akan dikelompokkan sesuai dengan area atau tempat domisili anggota populasi. Tujuannya untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya, ketika peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada program pemerintah. Jadi peneliti akan menentukan sampel dari wilayah yang tersebar di Kota Yogyakarta itu pada tingkat dusun, desa maupun kecamatan. Nah, untuk
langkah-langkah pada metode yang keempat ini yaitu yang pertama menentukan populasi warga yang akan diteliti. Yang kedua itu menentukan berapa jumlah warga maupun kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. Yang ketiga memilih warga sampel dengan acak, dan yang keempat meneliti setiap individu warga sampel sebagai sampel penelitian. Nah, kita masuk yang kedua nih. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling adalah pengertiannya itu kebalikan ya dari teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur maupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Betul kan Kak Salma? Ada 4 model dari teknik non-probability sampling. Nah, yang pertama itu ada purposive sampling. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, serta dianggap mampu mewakili suatu populasi atau bersifat representatif. Wah. Iya. Oke, jadi teknik pengambilan sampel yang ini cenderung lebih tinggi kualitasnya dong Kak. Soalnya peneliti itu kan membuat kisi maupun batas berdasarkan dengan kriteria tertentu yang telah dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, contohnya itu kayak ciri gender, terus demografi, jenis pekerjaan, umur, dan lainnya. Dan teknik ini kan termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering gitu dilakukan dalam suatu penelitian. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu apa aja sih Kak? Aku belum paham. Jadi kelebihan dari teknik ini itu adalah tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian, serta teknik pengambilan sampel ini tuh cenderung lebih mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan kekurangannya dari teknik ini itu sama seperti teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak ada jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang telah ditentukan. Nah, jadi metode lain, model lain dari non-probability sampling itu yang kedua itu snowball sampling. Snowball tuh bukannya gelas palsu ya Pak? Iya, benar. Jadi pengambilan sampel ini sesuai dengan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Contohnya penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, dan kelompok waria atau kelompok khusus lainnya. Yang ketiga apa nih Kak? Nah, jadi yang ketiga itu ada accidental sampling. Teknik ini tuh sesuai dengan namanya, pengambilan sampelnya dilakukan secara tidak sengaja. Jadi peneliti itu akan tidak sengaja menemui orang yang kebetulan dilewati atau ditemui gitu ya. Nah, contohnya itu penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Nah, terus nanti tuh peneliti hanya tinggal menunggu di depan toko. Nah, habis itu pelanggan yang bertransaksi jual beli di toko A tersebut bisa dijadikan sampel oleh peneliti gitu. Jadi itu tidak memandang umur, tidak memandang profesi dan juga gender gitu Kak. Nah, yang terakhir ini kan namanya kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dengan cara menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian lebih dahulu. Ya, contohnya itu peneliti itu kan menetapkan penelitiannya itu mengambil sampel 100 orang. Nah, itu dilakukan setiap hari selama 1 minggu. Jika pada hari tersebut peneliti itu sudah memenuhi kuota, yaitu pengambilan sampelnya 100 orang, maka tugas peneliti itu sudah selesai. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin bisa dijelasin Kak? Oke, jadi kelebihannya itu tuh teknik pengambilan sampel ini tuh lebih praktis gitu ya, karena tuh peneliti sudah mengetahui sampel ini sebelumnya gitu. Terus kekurangannya itu bias penelitian itu tuh yang cenderung cukup tinggi. Itu dapat terjadi gitu loh Kak. Ya. Nah,
Yang terakhir dari pembahasan kali ini itu dalam menentukan teknik sampel itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu mendefinisikan sampel yang akan kita teliti. Yang kedua apa? Yang kedua itu menentukan kerangka sampel dan juga mengumpulkan seluruh peristiwa yang kemungkinan bisa terjadi. Terus yang ketiga ini menentukan teknik metode sampling yang tepat gitu. Yang keempat apa? Yang keempat itu ada melakukan pengambilan sampel, dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan ulang. Nah, ya, jadi itu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam teknik pengambilan sampel. Mungkin pembahasan kita di podcast kali ini cukup sampai di sini. Kita berdua pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita.